Halo semuanya, balik lagi sama aku di Konseling Hati. Kali ini aku mau shuffle eh, relationship dan pertanyaannya adalah apa alasan dia mendekatimu? Alasan dia mendekatimu, ya. Kita pilih kartu di sini seperti biasanya dan mungkin ada yang resonate, ada yang enggak, tapi kalau enggak resonate enggak usah dipaksain. Kalau resonate berarti itu adalah pesan atau energi kalian. Bisa dipilih salah satu atau mungkin bisa kalian ikuti dari awal. Oke, ini yang pertama, kedua, ketiga. Apa alasan dia mendekatimu? Alasan ya, bukan niat dan tujuan. Kalau niat dan tujuan mungkin niatnya memilikimu, karena apapun alasannya pasti tujuannya memang kebanyakan pasti dia ingin uh, berteman atau memilikimu. Tapi mau berteman atau tidak dalam soal asmara atau hanya pertemanan itu kan sebenarnya memang niat seseorang mendekati kita itu pasti ingin lebih dekat sama kita gitu. Tapi di sini aku ingin melihat alasannya apa. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Atau kita bikin tambahan, dua tambahan lagi, biar lebih variatif. Siapa tahu memang tiga itu kurang cukup, karena saking banyaknya alasan orang mendekati kita. Empat, lima. Tuh, ya. Kita pakai tiga kartu. Ya, oke. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Silakan dipilih atau ikuti dari awal, karena bisa jadi energi kalian ada tertuang di kartu yang lain ketika kalian memilih salah satu, atau ya milih salah satu atau dua atau tiga terserah kalian ya. Kalau udah, kita mulai yang pertama, yang kedua, yang ketiga, empat, dan lima. Kita mulai yang pertama dulu. Yang pertama, Age of Pentacle, Six of Cup, dan Eight of Sword. Di sini, oke. Di sini aku ngelihat niatnya, bukan niatnya. Alasannya dia mendekatimu itu yang pertama adalah bukan tentang keuangan, tapi kalian memang bisa memicu semangat dia. Ya, tidak serta merta Age of Pentacle ini alasannya bahwa kalian itu dia mendekati kalian itu alasannya adalah uang, tapi kalian memang di sini uh, bisa menjadi semangat dia sehingga dia tuh bisa lebih semangat untuk mencari uang gitu. Jadi kayak kalian itu tanda kutip adalah sumber keuangan dia. Bukan sumber utama, tapi memang
tanda kutip sebagai salah satu dari sumber lancarnya rezeki buat dia gitu ya. Dia alasan mendekatimu seperti itu. Entah mungkin kalau kalian itu adalah koleganya di tempat kerja atau partner kerjanya atau mungkin apa gitu ya. Tapi ngelihatnya di sini memang kalian adalah sumber dari rezeki atau sumber dari penghasilannya gitu. Jadi bisa aja di sini kalian berawal dari teman rekan kerja atau teman yang saling membantu gitu. Jadi dia banyak terbantu oleh kalian. Nggak peduli itu soal keuangan atau mungkin kalian itu bisa membantu dalam hal yang lain. Dalam hal yang lain mungkin bisa jadi kayak kalian itu membantu dia dalam hal improve kesehatan, pendidikan, dan lain-lain gitu ya. Di sini dia kayak tanda kutip sumber rezeki itu adalah bisa bermacam-macam, nggak cuma soal uang, tapi soal kesehatan jasmani rohani juga gitu loh. Jadi dia alasan dia mendekatimu itu karena memang dia nyaman karena kamu itu adalah sumbernya dia gitu. Dan di sini ada childhood, dimana alasannya adalah mungkin kalian di antara kalian ada yang teman lama. Teman lama itu bisa berarti teman TK, teman SD, teman SMP yang kemudian bisa bertemu di umur-umur yang saat ini kalian lewati ya. Mungkin kalian udah umur parubaya atau gimana. Jadi kayak dia tuh adalah temenmu, temen sekolahmu gitu, temen kecilmu. Dan selain itu alasannya adalah kamu itu mengingatkan dia dengan masa kecilnya. Maksudnya gini, alasannya itu kayak kamu itu bikin dia tuh merasa bisa jadi anak-anak lagi, bisa manja lagi ketika deket sama kamu gitu. Jadi alasannya tuh kayak lebih ke ini sih, alasan pribadi yang mana dia tuh nyaman sama kamu dan merasa bahwa sifat anak-anaknya tuh datang ketika bersama kamu gitu ya. Dan di sini ada ini agak lain ini. Ace of Pentacle ini ada alasan yang tidak bisa dia jelaskan gitu. Jadi mungkin dia nyaman sama kamu, mendekati kamu dan pengen memilikimu, tapi di sini dia kelihatannya nggak tahu juga alasannya apa yang paling besar ya. Kalaupun dia nyaman, dia juga belum tentu paham tujuan dan niatnya ya. Yang penting dia tuh mendekatimu karena nyaman gitu. Karena nyaman. Karena kalau kita misalnya menjadi seseorang yang kekanak-kanakan atau manja, berarti kan kita nyaman. Ada di zona nyaman sama seseorang. Nah, ini kebalikannya ya. Maksudnya artinya tuh tidak separah yang kalian lihat ini. Walaupun dia terikat dan kayak buta, ini berarti bahwa dia itu kayak sebenarnya sangat terikat sama kamu, dan alasannya dia nggak paham alasan sejatinya dia mendekatimu. Dia tuh masih belum memahami seutuhnya dan niat serta tujuan dia itu masih belum gamblang dia tahu gitu loh. Jadi kayak dia masih belum memahami apa niat dan tujuannya. Yang jelas dia nyaman sama kamu dan dia tuh memang pengen selalu dekat sama kamu gitu. Ini ada 3 kartu selanjutnya. Yang pertama movement, the river, perspektif, dan insting ya. Ini sebagai kartu tambahan ya tentang alasan-alasan dia mendekatimu. Salah satunya adalah movement, dimana kalau dia dekat sama kamu dia merasa bisa selalu terus bergerak gitu. Jadi kayak alasannya di sini adalah kamu itu seperti sungai yang seperti aku bilang tadi. Kamu seperti sumber. Makanya itu di sini juga gambarnya air yang mengalir gitu. Karena air itu kan sumber kehidupan ya.
Jadi kayak seolah-olah kalian itu adalah sumber kehidupan, tanda kutip loh ya, maksudnya bukan sumber kehidupan seperti Tuhan, maksudnya adalah sumber kehidupan dia di sisi lain itu yang mungkin dia tuh sangat membutuhkan kamu dalam salah satu aspek kehidupan gitu. Ya, entah itu pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Jadi dia tuh sangat terbantu dengan keberadaanmu itu dalam zona-zona tertentu gitu, kayak misalnya pendidikan itu tadi, atau kesehatan, atau keuangan malahan. Bisa jadi kalau kalian itu di sini adalah orang yang sangat royal ya, orang yang sangat royal. Jadi kalau kalian itu selalu memberi sama dia, jadi kayak dia itu merasa kamu adalah salah satu seseorang yang bisa membackup dia ketika dia membutuhkan sesuatu gitu. Alasannya itu ya. Di sini juga ada perspektif. Bisa jadi kalau kalian itu didekati dia itu dengan alasan bahwa kalian itu sebenarnya bisa memberikan perspektif lain dalam hidup dia. Jadi kayak kalian itu memberikan pelajaran yang bermakna buat dia tanpa kalian ketahui gitu. Jadi ketika dia dekat-dekat dengan kamu, itu dia merasa memiliki banyak perspektif kehidupan, banyak sisi pandang kehidupan. Dia jadi kayak lebih mind blowing dan open minded gitu. Jadi kayak lebih bisa saling membantu, bisa saling menghargai, bisa saling mengisi gitu intinya. Itu alasan dia mendekatimu ya, lebih kayak gitu. Dan di sini ada insting. Dia merasa bahwa kamu memang seseorang yang patut untuk diperjuangkan. Itu salah satu alasannya. Dia hanya memakai insting bahwa kamu adalah orang yang patut untuk dapat diperjuangkan dan selalu bisa diandalkan gitu. Instingnya tuh lebih ke situ. Kayak ketika kita mendekati orang, itu kan kita nggak paham ya alasannya itu apa gitu. Tahu-tahu nyaman aja sama dia. Nah, ini yang kartu pertama ada kayak gitunya. Ada identik yang mana kalian itu saling saling membutuhkan gitu ya, saling mendekat gitu, saling mendekat, dan alasan kalian yang paling kalian pahami itu ya insting yang tidak kalian pahami itu gitu. Jadi kalian itu misalnya kalau ditanyain, kamu kenapa sih deketin dia gitu, kamu nggak bisa jelasin seutuhnya, tapi justru karena kalian nggak bisa jelasin itu, kalian malah terus mendekati dia gitu. Jadi kayak kamu bilang ya insting aja kalau misalnya dia adalah orang yang tulus, orang yang baik gitu. Jadi kayak di sini adalah dia mendekatimu alasannya itu memang pertama, kalian itu adalah seorang yang bisa membuat dia terus bergerak, movement, terus bergerak karena kalian adalah sumber buat dia. Dan di sini adalah perspektif, kalian bisa memberikan banyak pandangan luas ya, kalian bisa memberikan banyak pengalaman melalui sharing-sharing, melalui curhat-curhat dan lain-lain. Dan di sini ada insting. Insting di sini berarti bahwa kalian memang didekati dia itu dengan rasa yang juga memang tidak bisa dijelaskan, tapi memang nyaman di situ gitu. Yang penting insting kalian tuh ada di sini. Ya bisa jadi yang pertama ini adalah soulmate, para soulmate yang bertemu, para soulmate yang saling mengisi gitu. Ya, ini yang pertama. Kartu pertama. Selanjutnya kartu kedua. Ada Seven of Pentacle, Queen of Cup. Oke. Seven of Pentacle. Ini bisa berarti bahwa alasan dia mendekatimu itu yang pertama karena kamu adalah sosok yang layak untuk ditunggu. Ya, dengan berbagai alasan gitu.
Kamu adalah sosok yang berharga yang pantas untuk diperjuangkan dan ditunggu gitu ya. Di sini ada orang yang menunggu hasil gitu ya dari dia yang menanam tumbuhan, dan dia berharap dari situ dia mendapatkan hasil atau mendapatkan uang gitu. Di sini kamu juga alasannya didekatin dia itu karena kamu adalah orang yang layak untuk diperjuangkan, orang yang berharga ya, tanda kutip ya. Berharga ini bisa berarti kalian itu dihargai oleh sesuatu. Jadi misalnya gini, kamu adalah orang yang cantik banget di hadapan dia, atau kamu adalah orang yang kaya banget di hadapan dia, atau orang yang loyal di hadapan dia ya, royal di hadapan dia. Jadi kayak kamu memang memiliki sesuatu yang bisa bikin dia itu nggak bisa berpaling gitu. Jadi kayak alasannya dia mendekatimu adalah kamu memang layak untuk dihargai dan diperjuangkan gitu. Itu alasan yang paling utama ya, yang alasan yang paling utama, karena memang kalian memiliki aura-aura keberuntungan, lebih lebih tepatnya keberuntungan yang bisa membuat seseorang itu terus menantimu dan terus menunggumu gitu. Itu alasan pertama. Yang kedua, Queen of Cups. Di sini kamu kayaknya orang yang sabar dan santun. Itu salah satu alasan dia mendekatimu. Mungkin lebih tepatnya akhlak ya. Mungkin dia melihatmu sosok yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang menurut dia akhlak yang terpuji gitu ya. Apalagi melihat era-era sekarang gitu, 2020, di mana banyak cewek itu eh, kurang kurang menghargai diri sendiri dan kurang menghargai orang lain gitu ya. Tapi di sini dia melihat kamu sebagai sosok orang yang sopan, sosok 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 yang santun itu. Jadi kayak di sini kalian itu juga orang yang sabar gitu ya. Mungkin di situ salah satu alasan yang kuat kenapa dia terus mendekati kamu gitu. Bisa jadi di sini ada sisi feminim kalian. Dia mendekatimu karena sisi feminim kalian yang begitu kuat gitu. Jadi kayak dia selalu pengen deket sama kamu, pengen um, ya terus mendekatimu karena kamu itu feminim buat dia gitu ya, feminim. Oke, dan di sini ada berapa ini? Five of one, yang bisa berarti bahwa kalian adalah sosok yang bisa diajak bekerja sama. Itu alasan dia kenapa dia tetap ingin terus mendekatimu, karena kamu memang orang yang sosok yang klop kalau misalnya diajak kerjasama ya. Kerjasama itu bisa berarti kalian diskusi bareng, kalian jalan bareng, bahkan kalian makan bareng itu pun butuh diskusi kan gitu. Jadi kalian itu orang yang bisa diajak diskusi banget, orang yang bisa diajak kerjasama banget, orang yang bisa diajak sama-sama lah intinya, apa-apa sama-sama gitu. Jadi kayak saling apa ya, mungkin kamu orang yang memahami, orang yang pandai mendengarkan gitu, pendengar yang baik gitu. Di sini jadi kamu bisa menjadi orang yang sangat bisa diajak kerjasama gitu. Mungkin juga itu disebabkan karena kalian orangnya sabar dan feminim. Feminim itu kan bisa menjurus ke sifat keibuan gitu. Ketika kalian memiliki sifat keibuan atau sifat feminim, itu bisa banget membuat orang lain nyaman, karena dia akan merasa diemong. Jadi kayak kamu tuh momong dia gitu. Ya. Jadi kesannya di sini kamu itu di depan dia itu seolah-olah seperti seorang ibu. Seperti seorang ibu ya, tanda kutip, bukan berarti ibu gitu. Karena kalian itu begitu feminim dan sabar. Apalagi bisa diajak kerjasama. Apalagi kalau kalian itu memang orangnya cantik, memang orangnya baik gitu ya. Memang orangnya sangat dihargai oleh banyak orang juga gitu. Kenapa
Kenapa harus mencari orang lain ketika dia bisa mendekatimu gitu ya. Ini ada kartu tambahan. Well, rainbow, solitude. Oke. Alasan yang lain dia mendekatimu adalah kamu orang yang out of the box. Out of the box itu adalah orang yang lain dari yang lain, unik tanda kutip, beyond, beda gitu. Jadi kayak nggak seperti perempuan kebanyakan, nggak seperti lelaki kebanyakan gitu. Kalian memiliki keunikan tersendiri. Mungkin ada hubungannya dengan kartu pertama ini. Kalian itu sosok yang pantas untuk diperjuangkan, pantas untuk dihargai. Tapi di sini aku nggak tahu secara spesifiknya kalian itu orang yang cantik atau orang yang baik atau yang gimana. Tapi memang kalian punya satu atau dua kecenderungan yang bikin dia itu terus ingin mendekatimu gitu. Karena kalian juga out of the box ini. Orang yang lain gitu. Orang yang lain daripada yang lain. Beyond gitu ya. Kalau misalnya dia alasannya adalah kamu orang yang beyond, orang yang unik, itu tandanya bahwa dia bisa menemukan keunikanmu, bisa menemukan sisi lain dirimu gitu. Dan di sini ada blessing. Alasan yang lain adalah dia merasa kalau deket sama kamu itu merasa terberkati gitu. Terberkati ini bisa berarti dia kalau sama kamu itu selalu diliputi keberuntungan itu gitu ya. Karena mungkin itu bawaan dari keunikan kalian sehingga ketika dia deket sama kamu itu dia selalu dilimpahi oleh keberuntungan ya, oleh keberkatan itu gitu. Atau bisa jadi kalian adalah orang yang religius ya, orang yang spiritualis. Jadi ketika dia deket sama kamu, dia merasa selalu terberkati gitu. Atau bisa jadi di sini keunikan kalian adalah kalian itu kuat banget energi religiusnya, kalian kuat banget spiritualnya gitu. Bisa jadi kalian dilihat unik sama dia itu di situ. Unik di situ ya. Karena apa? Mungkin dia jarang memiliki eh, orang yang spiritual atau orang yang religius di sekitar dia. Jadi ketika dia menemukanmu, bagi dia kamu adalah orang yang unik, orang yang memiliki kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, gitu ya. Dan di sini ada solitude, ada island. Ini masih terkait dengan kamu indah, kamu itu indah, makanya itu dia deketin kamu terus. Walaupun kesannya kamu itu hidup di tempat yang kurang sesuai dengan kamu, tapi kamu itu bisa memperlihatkan keindahanmu sendiri gitu ya. Jadi mungkin dia paham kamu sekarang hidup di zona seperti apa ya. Bisa jadi ini hanya sekedar contoh ya. Bisa jadi dia tahu kalau kamu itu orang yang hidup di keluarga yang tanda kutip kurang stabil gitu. Broken home misalnya. Tapi kamu karena keunikanmu itu di mata dia kamu itu memang orang yang sangat bisa dihargai dan diperjuangkan gitu. Kayak kamu tuh udah bisa survive atau udah menjadi seseorang yang menjadi diri sendiri di dalam lingkunganmu yang mungkin nggak mendukungmu gitu loh. Di situ jadi kayak diam-diam dia di sini juga sangat mengagumimu ya, sangat mengagumimu. Mungkin juga karena kalian itu misalnya kalian perempuan, sosok yang sangat pekerja keras. Ya makanya itu kamu di antara yang lain, di antara lingkunganmu sekitar, itu kamu orang yang paling tanda kutip paling sukses, tanda kutip paling maju dari yang lain gitu. Ya, jadi kayak beda dari yang lain gitu. Itu alasan dia di sini mendekati kamu.
Ya, itu untuk yang nomor 2. Yang nomor 3, Knight of Sword, The Star, ya, Seven of Sword. Seven of Sword. Knight of Sword di sini alasan dia mendekatimu yang pertama itu kalian bagi dia itu jalan untuk move on. Ya, aku di sini nggak nyebut pelarian, tapi bisa juga berarti pelarian ya. Alasan dia mendekatimu itu karena kamu sangat membantu dia move on dari masa lalu dia. Apapun itu yang menjadi sebabnya, mungkin karena dia nyaman sama kamu, nyaman cerita, atau mungkin kamu orang yang sangat berbeda dari masa lalunya, dari mantannya, sehingga ketika dia sama kamu, ya, dia merasa bisa segera move on, bisa segera bangkit, bisa survive dari masa lalu yang kelam gitu, atau dari keterpurukan yang kemarin gitu. Jadi intinya kayak ya kalian itu adalah pemicu dia untuk menjadi lebih baik gitu, move on intinya gitu. Kayak misalnya gini ya, ini contoh, kamu habis putus sama seseorang gitu, atau dia habis putus sama seseorang, terus dia menemukanmu, kemudian dia mendekatimu. Itu kenapa dia mendekatimu? Karena pertama, kamu bisa mengobati luka hatinya. Kamu bisa mengobati luka hatinya sehingga kamu membuat dia cepat move on. Segera move on dari masa lalu dia. Mungkin sebagian dari kalian tahu apa yang menjadi cerita dari masa lalunya. Masa lalu itu bisa berarti banyak ya. Bisa berarti tentang mantan, dia sama mantan, atau bisa jadi dia sedang berusaha untuk melupakan masa lalu yang buruk dalam keluarganya. Masalah keluarga bisa jadi. Intinya di sini adalah move on dari masa lalu yang lebih buruk daripada hari ini. Gitu, dan kalian itu sangat membantu. Sangat membantu dia untuk move on. Jadi kayak berarti dia masa lalunya ini termasuk buruk ya di dalam perspektifnya dia, bukan berarti di dalam perspektifmu. Mungkin di matamu masa lalunya dia itu tidak ada apa-apanya, jadi kayak bisa dimaklumi banget, tapi buat dia masa lalu dia itu berat gitu. Jadi kamu adalah orang yang bisa membuat dia bangkit, membuat dia terbantu gitu. Ini ada tambahan lagi, The Star. The Star itu salah satu dari kartu mayor ya di tarot. The Star, kalian seperti bintang dalam kegelapan. Itu jelas banget. Dalam kegelapan itu berarti kan dia memang sebelumnya gelap. Ketika kedatangan kalian itu dia tuh merasa bagikan kedatangan bintang yang begitu cerah gitu. Makanya dia tuh tercerahkan, ya, terbantu, sangat termotivasi dan bisa move on dari masa lalu dia. Ya, masa lalu itu bisa berarti banyak hal. Ini bahkan bisa berarti pekerjaan juga bisa. Ya, ketika dulu pekerjaan dia itu kurang bagus, membuat dia terus merasa apa ya, terforsir gitu. Tapi ketika dia ketemu kamu, dia dapat pekerjaan yang baru gitu. Bisa jadi hubungan kalian ini berawal dari hubungan partner kerja. Jadi kayak dia tuh sangat terbantu, jadi dia bisa lebih cepat move on dari pekerjaan sebelumnya. Ya, itu salah satu contohnya. Bisa juga tentang percintaan, apalagi tentang percintaan gitu ya. Mungkin orang yang sebelumnya itu membuat dia nggak nyaman, tapi ketika dia dekat sama kamu, dia merasa nyaman gitu. Dia jadi lebih bisa cepat move on
dari yang sebelumnya. Dan di sini ada Five of Swords. Ini bisa berarti gimana ya? Bisa berarti buruk, bisa berarti enggak ya. Karena ini alasannya adalah membantu ya. Alasannya dia mendekatimu adalah karena kamu bisa membantu. Ini aku melihat eh ada sebagian dari kalian yang milih nomor 3 ini. Sebagian dari kalian memang alasannya memang kesannya kurang bagus. Jadi kayak dia itu mungkin oportunis dalam kehidupanmu. Oportunis itu bisa jadi orangnya ini morotin kamu juga. Morotin tanda kutip, dia selalu minta bantuan keuangan. Atau dia selalu pengen curhat terus. Atau dia selalu ingin menyita waktumu terus gitu. Karena dia nyaman itu. Karena dia merasa bahwa kamu itu bisa membantu dia cepat move on dari masa lalunya. Kayak misalnya, ini contoh yang lain ya, contoh yang lain. Tapi aku mau nyontohin yang buruk dulu. Misalnya dia kemarin itu punya hutang yang banyak, ya punya hutang yang banyak. Nah, datanglah kalian, kalian memberi bantuan ke dia sehingga kalian itu kayak kesannya bintang dalam kegelapan dia gitu. Otomatis dia akan move on dong dari hutang itu karena dia terbantu dengan uangmu. Dari uangmu itu dia bisa membayar hutang-hutangnya. Berarti kan dia cepat move on dong dari masa lalu itu, dari hutang-hutang itu gitu. Itu uang, itu tentang uang, tapi ada juga tentang percintaan. Jadi di sini dia tuh eh, bisa mencuri perhatianmu, bisa mencuri waktumu. Bukan mencuri ya, kita anggap meminta. Dan kamu orang yang memberi di sini. Orang yang memberi. Saking kamu baiknya, saking kamu suka memberinya ya, itu kesannya kayak dia itu seperti seorang pencuri gitu. Karena kamu terlalu royal di sini. Aku ngelihatnya terlalu royal. Ini terlalu royal bisa berarti kayak kamu itu nyah-nyoh. Kalau di Jawa itu artinya gitu. Nggak tahu kalau di bahasa Indonesia itu kamu tuh apa aja ke dia tuh diberi gitu loh. Kamu tuh memberikan dia itu banyak hal. Makanya itu dia cepet banget move on kalau sama kamu. Ya. Ya aku berdoanya, berharapnya ini berarti bagus ya. Jangan sampai kalian itu diporotin tapi kalian gak sadar gitu. Semoga artinya bagus, kalian itu mutual gitu, bisa saling membantu, bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi gitu ya. Nggak cuma sekedar dia doang yang mendapatkan banyak keuntungan dari kamu, tapi kamu juga harus mendapatkan yang sebaliknya dari dia. Ini ada effortless, fokus, dan rilis. Nah, apa yang aku bilang tadi, yang pertama itu rilis ya, rilis dulu. Kamu membantu dia untuk rilis dari masa lalunya. Rilis itu menyelesaikan ya, rilis itu menutup, capture masa lalu dia dengan baik. Jadi kamu itu sangat membantu dia merilis apa yang menjadi masalah dia di hari-hari sebelumnya. Di sini ada effortless, ngalir aja. Jadi kayak alasan dia mendekatimu itu kayak kamu tuh memang orang yang bisa diajak ngalir aja gitu. Dan sangat membantu dia untuk membersihkan masa lalu dia. Gitu ya. Di sini ada fokus, kristal. Saking bersihnya, saking apa ya namanya? Kalian itu sangat terlalu memberi sebenarnya sama dia kayaknya. Bisa memberi hati, bisa memberi uang, bisa memberi kesempatan, bisa memberi apa ya? Kasih sayang dan lain-lain. Tapi aku melihatnya di sini memang kalian itu sangat royal dan loyal gitu. Ya aku harap kalau kalian royal, orangnya memang royal dan loyal, aku harap itu nggak dimanipulasi sama dia. Ya, aku harap gitu.
kalian itu niatnya baik, ya, alasan dia juga baik, tapi ketika kebaikan itu terus berjalan gitu ya, itu bisa sangat memabukkan loh. Jadi kayak bisa gelap mata gitu dianya. Ya bayangkan aja ketika kamu itu orang yang sangat loyal, kamu memberikan dia banyak tanda kutip uang gitu ya, bantuan uang gitu. Dia pertama merasa terbantu, tapi lama-lama dia bisa ini juga, bisa serakah juga gitu. Jadi kalian harus tahu kapan ngegas dan kapan ngerem tuh di situ. Ya, dalam sebuah pertemanan atau sebuah hubungan itu memang kalian harus tahu kapan kalian harus bertindak dan kapan kalian harus berhenti gitu ya. Itu yang nomor 3. Nomor 3. Nomor 4, Page of Sword. Nine of Cup. Two of Pentacle. Alasan dia mendekatimu itu adalah agak nggak enak bahasanya. Kesannya seperti balas dendam. Kesannya seperti balas dendam. Mungkin ya, ini di antara kalian yang milih nomor 4 itu mantanmu yang mendekatimu ini, atau orang yang pernah punya hubungan yang mendekati serius sama kamu sebelumnya loh ya, sebelumnya. Jadi kayak ngapain sih dia datang lagi dalam hidupku? Ngapain sih dia mendekatiku gitu? Karena dia itu orang dari masa lalu kalian. Bisa jadi ini adalah orang yang karma relationship, bisa juga berarti apa ya? Kalian belum selesai, bisa dari past life kalian, atau bisa jadi orang dari masa lalu kalian yang memang punya hubungan sebelumnya, punya hubungan serius sama kamu, tapi belum selesai. Bisa jadi kayak dia dulu pernah suka sama kamu, tapi bertepuk sebelah tangan, dan dia berusaha lagi sekarang mendekatimu gitu. Ya, jadi kayak dia orang yang datang dari masa lalu kalian, seolah-olah seperti itu, dan orang yang belum selesai sama kalian. Memang dia ingin memperjuangkan kamu karena dulu dia belum sempat dapetin kamu. Dan sekarang dia pengen dapetin kamu gitu. Ya, membayar apa yang udah dia lewatkan dulu gitu. Oke, itu yang pertama, kartu pertama. Yang kedua, Nine of Cup. Di sini alasannya adalah kalian itu memang di sini sangat emosional ya, lebih ke kayak ikatan emosional ya. Alasannya tuh sangat emosional di sini. Jadi aku ngelihatnya kayak baper gitu loh, baper. Tapi aku susah jelasinnya. Jadi dia di sini tuh alasannya deketin kamu tuh karena punya rasa yang sebenarnya rasa memilikinya tuh tinggi. Rasa dia sama kamu tuh tinggi gitu. Tapi tidak terjelaskan, kayak memang emosionalnya dia itu kayak pengen kamu tuh di hidupnya, pengen jadi satu-satunya gitu loh. Dia ingin menjadikan kamu satu-satunya karena sebelumnya dia gagal mendapatkan kamu gitu. Kesannya kayak balas dendam, tapi sebenarnya enggak juga, karena dia hanya melanjutkan perasaan dia yang sebelumnya tergantung sama kamu gitu. Itu alasan dia ya, yang ketiga, sorry. Apa ini? Two of Pentacle. Two of Pentacle di sini alasan dia yang lain, kamu menjadi seorang kandidat. Kandidat ini adalah orang yang kamu menjadi salah satu orang yang tanda kutip pilihannya dia. Jadi gini, contohnya dia deketin kamu, tapi dia juga deketin orang lain, gitu ya. Kayak dia tuh deketin kamu, alasannya itu karena
kamu itu bisa dijadikan salah satu kandidat untuk dia pilih gitu. Mungkin dia memang sedang mencari ya, mungkin dia sedang mencari sosok yang bisa mendampingi dia gitu. Jadi di sini kayak dia tuh menimbang-nimbang kamu gitu. eh Bisa nggak ya untuk kedepannya gitu, bisa nggak ya untuk maju terus sama kamu gitu, kayak eh dari masa lalu dia yang belum selesai, tapi sebenarnya di tangan dia tuh udah ada orang. Maksudnya dia tuh udah deket sama orang juga, tapi dia juga pengen mempertimbangkan kamu gitu. Itu ya agak sulit dijelaskan karena memang ada emosional di sini, ada eh, hubungan emosionalnya tuh kuat. Bisa jadi dia itu mantan kalian yang udah deket sama orang baru, tapi dia belum move on dari kalian. Bisa banget itu. Dia belum move on dari kalian, terus dia masih mendekatimu terus gitu, karena dia memang berusaha untuk menetapkan siapa yang paling bisa mendampingi dia gitu. Tapi mungkin bagi kalian itu kayak sangat mengganggu ketika sangat mengganggu ketika dia itu terkesan niat dan tujuannya tuh nggak jelas gitu ya. Ya karena dia masih menimbang-nimbang itu. Dia masih menimbang-nimbang kamu dengan yang lain. Ya, yang lain itu tanda kutip ya, bisa berarti orang lain, bisa berarti sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu maksudnya gini, kamu dan agama dia berbeda, kamu dan keluarga dia, kamu dan pekerjaan dia gitu. Jadi kayak dia ini belum selesai sama kamu karena mungkin sebelumnya kalian itu terpisah karena alasan sesuatu gitu. Jadi dia tuh pengen menyelesaikannya sama kamu tuh harus selesai dulu gitu. Kalian itu jodoh atau enggak, dia tuh pengen membuktikan gitu sebenarnya. Dan dan di sini tuh menimbang-nimbang juga bisa berarti kamu itu ditimbang dengan pertimbangan-pertimbangan dia, bukan berarti juga ada orang lain gitu ya. Tapi bisa berarti dia tuh memang menimbang-nimbang kamu dengan yang lain. Tanda kutip yang lain itu bisa berarti materi, bisa berarti orang gitu. Itu yang keempat. Di sini ada ancestor, generation, vigilance, emergence. Alasan dia mendekatimu itu karena dia pengen uh, memiliki generasi sama kamu. Sebenarnya pengen berkeluarga gitu aja sih. Pengen berkeluarga sama kamu, tapi mungkin kesannya nggak semudah itu gitu. Kesannya mungkin nggak semudah yang dibayangkan oleh orang lain. Apalagi di sini ada stone people, ada vigilance, yang mana ini bisa berarti kayak sulitnya itu tadi, jalannya itu tadi. Jadi kayak memang dia itu mendekatimu itu emosional, penuh dengan emosional. Ya memang pengen memiliki kamu, tapi sulit, jalannya sulit gitu. Bisa jadi dia orang yang Bisa jadi kamu ini orang yang keras kepala. Kamu ini orang keras kepala sehingga sulit banget dia taklukkan. Sulit banget dia taklukkan. Padahal dia memang pengen banget sama kamu gitu. Di sini ada emergence. Salah satu alasan yang mungkin eh, sangat belum terjabarkan dalam hubungan kalian itu adalah emergency. Dia seolah-olah sangat membutuhkan kamu. Ya, di sini alasannya gitu. Seolah-olah sangat membutuhkan kamu. Padahal sebenarnya tuh dia bisa sendiri. Dia bisa bergerak sendiri, dia bisa berdiri sendiri. Bahkan dia tuh bisa move on sendiri, bisa jomblo sendiri gitu loh. Tapi dia di sini tuh kayak seolah-olah sangat membutuhkan kamu gitu. Sangat membutuhkan kamu. Jadi kayak apa-apa kamu gitu.
Makanya kayak di sini ada kartu emergency, kartu yang bener-bener darurat gitu. Kamu itu adalah alarm darurat dia, seolah-olah tuh pengen sama kamu itu. Kalau nggak sama kamu, kesannya mungkin kurang ya atau gimana gitu. Ya semoga di sini kalian paham alasan-alasan itu, sehingga ketika kalian memperjelas tujuan kalian dan niat kalian mau kemana, mau bagaimana hubungan ini, itu terserahkan, itu bisa segera mendapat petunjuk gitu. Itu yang nomor 4. Nomor 5, Knight of One, Knight of Pentacle, The Hangman. Tapi hangmannya udah kebalik ini ya. Bisa berarti kebalik juga nanti. Yang pertama, Knight of One. Alasan dia mendekatimu karena memang dia pengen serius sama kamu, dia pengen berjuang sama kamu, dan dia mencintaimu, dan dia sayang sama kamu. Mungkin ini kayak yang nomor 5, file nomor 5 ya, adalah file yang paling jelas, dimana dia tanda kutip memang alasannya ya karena suka sama kamu alasannya. Bisa jadi karena kamu, ya karena ini tambahannya, karena kamu memiliki keunikan, karena kamu istimewa, dia suka sama kamu karena kamu istimewa. Dan di sini ada Knight of Pentacle. Knight of Pentacle bisa berarti keuangan juga. Kamu adalah permulaan yang baru yang mana membuat dia itu lebih gigih dan semangat. Bisa jadi ketika dia sama kamu itu kayak tiba-tiba pengen terus bekerja, tiba-tiba pengen mendalami usahanya lebih lagi, mendalami skillnya lebih lagi gitu. Jadi kalian itu kayak pembangkit dia. Mungkin karena bucin itu ya, karena dia udah suka sama kamu, jadi dia lebih semangat hidupnya. Jadi lebih semangat, lebih giat lagi cari duit, lebih giat lagi mengasah skillnya, lebih giat lagi belajar gitu. Di situ jadi kayak kalian itu wake up call ya. Ini aku nggak ini tadi ini ya sesuai dengan shufflean. Kalian wake up call dia. Wake up call itu berarti bahwa kalian adalah seseorang yang bisa membuat dia bangun. Tanda kutip. Bangun. Bangun itu bisa, kalian itu bisa membangkitkan spiritual dia, bisa membangkitkan sisi religiusnya dia, bisa membangkitkan semangat dia untuk cari uang, bisa ya. Kalian adalah wake up call-nya dia. Wake up call itu kayak kamu tidur tapi nggak mau bangun-bangun, terus emakmu datang nyiram air di atas kepalamu. Nah, itu wake up call namanya. Jadi tiba-tiba sadar gitu. Kamu membuat dia sadar gitu sih. Dan mungkin kembali ke sini karena dia udah suka sama kamu sehingga dia sadar, dia berkaca sama kamu gitu. Kalau misalnya dia pengen dapetin kamu, dia pengen layak untuk kamu, dia harus berusaha, dia harus bekerja keras dan lain-lain gitu. Wake up call-nya di sini. Mungkin dia dulu orangnya pemalas, tapi ketika dia sama kamu, dia jadi semangat gitu. Kamu adalah wake up call dia, alasannya itu yang pertama. Dan kamu unik, istimewa. Di sini ada The Hangman. Tadi kan gini ya, kebalik. The Hangman. Kamu ini alasannya adalah dia deketin kamu itu, kamu orang yang nggak terburu-buru, bisa menunggu. Mungkin yang lain itu nggak bisa nunggu ya, karena mungkin yang lain itu belum siap untuk menunggu terlalu lama, enggak siap untuk menunggu terlalu lama, apalagi menunggu sosok yang
ingin meraih cita-cita gitu ya, sementara orangnya itu ingin segera menikah gitu. Misalnya ini cowok deketin kamu cewek, nah mungkin cewek-cewek yang lain itu nggak mau nunggu gitu, tapi kamu itu mau nunggu. Jadi di sini tuh kesannya kayak kamu orang yang mau digantung sebenarnya, kesannya seperti itu. Alasannya ya kayak gitu, salah satunya yaitu mungkin di antara kalian ada perjanjian yang dia udah ngomong, kamu mau nunggu nggak 1 tahun 2 tahun gitu, untuk mempersiapkan pernikahan ini, untuk mempersiapkan rumah tangga gitu. Jadi kayak ketika kamu mau, itu salah satu alasan dia untuk terus mendekatimu, untuk terus bisa gimana caranya memiliki kamu gitu. Ya karena alasannya yaitu kamu bisa menunggu dia. Lagi di sini ada dream time creation, karena dia belum selesai sama cita-citanya, karena dia belum selesai sama usahanya, dia belum selesai sama apa yang ingin dia raih. Jadi kamu suruh nunggu di sini. Dream time creation. Mungkin karena kamu memang bisa menunggu. Alasannya yaitu, kalau kamu nggak bisa nunggu, dia akan cari yang lain. Alasannya itu. Ya, makanya dia udah suka sama kamu, dia udah lebih semangat. Ya, kamu adalah wake up call dia. Buat dia kamu istimewa, dan kamu adalah orang yang sanggup menunggu. Orang yang sanggup menunggu karena dia memang belum selesai dengan visi misinya, visi misi ketika dia jomblo gitu. Ada dream time ini. Kalau misalnya kalian itu nggak sanggup menunggu, secara otomatis dia akan ninggalin kamu, dia nggak akan deketin kamu lagi. Ya, karena memang di sini dia akan menyelesaikan misinya dulu, gitu ya. Jadi mungkin karena kalian paham di sini, karena kalian memang bisa menunggu, bisa digantung ya, tanda kutip. Jadi dia terus mempertahankan kamu. Ya semoga ada kejelasannya segera, semoga dia segera melakukan lamaran mungkin, atau ditembak mungkin gitu. Jadi kayak gak usah digantung lama-lama gitu ya. Itu yang file nomor 5. Dan ya seenggaknya ini menurut aku tadi file-file yang lain juga sama jelasnya, tapi mungkin yang nomor 5 ini lebih jelas ya, lebih tergamblang gitu. Oke, semoga bermanfaat. Kalau nggak resonate, nggak usah dipaksain, dan anggaplah ini fun reading ya. Jangan terbebani, dan semua pilihan ada di tangan kalian. Oke, sampai jumpa di readingan selanjutnya.